Sabila Salim Ramadan dengan NIM C0D021034 dari kelas Skip Perpajakan. Di sini aku akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 25. Pemotongan PPh pasal 25. Pengertian. PPh 25 berisikan aturan mengenai bagaimana wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga wajib pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Kewajiban angsuran pajak ini muncul ketika wajib pajak memiliki utang pajak penghasilan yang kurang dibayarkan di surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dasar hukum PPh pasal 25. Seperti namanya, dasar hukum PPh pasal 25 adalah undang-undang di PPh pasal 25. Subjek PPh pasal 25. Untuk subjek PPh pasal 25 sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi dengan kegiatan usaha, baik itu pedagang maupun penyedia jasa. Yang kedua ada wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha. Adapun pasal jenis PPh pasal 25 tidak ada pihak yang memungut atau memotong. Namun wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan usaha wajib menyetorkan sendiri kewajiban PPh 25 tanpa diwakilkan. Objek PPh pasal 25. Sementara itu, objek PPh pasal 25 adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak baik itu pribadi maupun badan dalam kegiatan usaha yang mereka lakukan. Tarif PPh pasal 25. Sesungguhnya tidak ada istilah jumlah tarif PPh pasal 25 karena bukan pengenaan pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Ringkasnya, pajak terutang yang harus dibayar ialah PPh pasal 29, sedangkan PPh pasal 25 ialah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Rumusnya ialah besar PPh terutang PPh 25 dibagi dengan 12 bulan sehingga penghasilan angsuran pembayaran pajak. Perhitungan PPh pasal 25. Sesuai dengan aturan PPh pasal 25 ayat 1, besar angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan wajib pajak setiap bulannya ialah sebesar PPh terutang menurut surat pemberitahuan tahunan PPh tahun pajak dikurangi dengan yang pertama ada PPh dipotong sesuai pasal 21 dan pasal 23 serta PPh dipungut sesuai pasal 22. Dan yang kedua, pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri boleh dikreditkan sesuai pasal 24, kemudian dibagi dengan 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Perhitungan PPh pasal 25 ayat 1. PPh yang terutang berdasarkan SPT tahunan dikurangi dengan PPh yang dipotong pemberi kerja pasal 21, PPh yang dipungut oleh pihak lain pasal 22, PPh yang dipotong oleh pihak lain pasal 23, dan kredit PPh luar negeri pasal 24. Kemudian, besaran angsuran pajak dibagi 12 bulan. Apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh meliputi masa 6 bulan, maka besarnya angsuran bulan dibagi 6 bulan. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 25 ayat 2. Besar angsuran pajak pada bulan-bulan sebelum SPT tahunan PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah sama dengan angsuran pajak bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Perhitungan PPh pasal 25 ayat 4. Jika dalam tahun pajak berjalan ditertibkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besar angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penertiban SKP atau surat ketetapan pajak. Pembayaran PPh pasal 25. Dalam pembayaran angsuran PPh pasal 25 diperlukan kode billing terlebih dahulu.
Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing Dirjen Pajak atau DJP untuk suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. Kode billing dapat diperoleh dengan aplikasi billing DJP di DJP Online atau kode billing yang diterbitkan oleh perusahaan Application Service Provider atau ASP dan perusahaan telekomunikasi. Wajib pajak dapat mengakses DJP Online dan melakukan pengisian data berupa nomor pokok wajib pajak atau NPWP, password, dan kode keamanan. Wajib pajak dapat memilih menu utama, pilih bayar, dan klik e-billing. Kemudian, wajib pajak mengisi surat setoran elektronik dengan data-data yang dibutuhkan. Selanjutnya, isi masa pajak sesuai masa pajak yang ingin dibuat kode billing. Klik buat kode billing, isi kode keamanan, dan klik submit. Selanjutnya akan ditampilkan surat setoran elektronik. Wajib pajak dapat memeriksa kembali dan melakukan pencetakan. Kemudian kode billing akan otomatis terunduh. Wajib pajak dapat melihat nomor kode e-billing atau ID billing yang digunakan untuk pembayaran. Selanjutnya, wajib pajak dapat membayar pajak menggunakan kode billing atau ATM, bank, internet banking, atau kantor pos. Batas waktu bayar PPh 25 sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 atau PMK 03/2007 yang kemudian berubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 atau PMK 3201T tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Dijelaskan jatuh tempo pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sanksi PPh pasal 25. Adapun sanksi yang dikenakan apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran, maka wajib pajak akan terkena bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempohnya hingga tanggal pembayaran.